Shalom semuanya, selamat pagi, selamat beribadah di dalam ibadah online kami, ibadah pagi kami, sesi pertama jam 6. Dan ibadah ini kami beri nama Mutiara Terpendam, saudara. Karena kita coba dalam setiap ibadah bukan cuma sekedar menguatkan iman saudara, tapi ibadah Doe adalah mengajar saudara tentang kebenaran. Jadi menyingkapkan hal-hal yang selama ini masih abu-abu, menyingkapkan selama ini yang masih tersembunyi. Dan saya berani berkata bahwa saya mendapatkan banyak hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Dan saya percaya apa yang saya bagikan itu adalah kebenaran sejati. Tapi saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus supaya bisa paham ya dengan apa yang saya khotbahkan, dan minta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan keteguhan tentang apa yang saya sampaikan. Silahkan berdoa, kalau misalnya dari Tuhan, dialah saudara sejahtera. Kalau nggak dari Tuhan, Roh Kudus buat saudara tidak sejahtera. Bagi saya itu lebih clear, lebih tajam ya, daripada kita ngomongin di belakang dan dengarkan tapi tidak percaya gitu ya. Dan saya tipikal orang yang tidak akan pernah memaksakan kehendak, tapi izinkan juga saya juga untuk mempertahankan tafsiran saya ya. Dalam ibadah minggu ini saya mengajar soal Kain, dan ini sudah episode yang ke 5 ya saudara ya. Saya berharap Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang bugar, bisa masuk di hari pertama minggu yang baru, di hari Minggu ini, harinya Tuhan ini dengan luar biasa. Terima kasih buat segala-galanya. Maka Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar dalam ibadah kami ini kami bisa memuliakan Bapa, memuliakan Allah, dan kami mendapatkan sesuatu yang baru dari ibadah minggu ini, yang membuat iman kami semakin kuat, semakin paham, semakin mengerti kebenaran yang sejati itu. Jangan satupun kami yang kau lalui, sebab kami semua rindu untuk belajar menjadi murid-Mu lebih lagi. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah kita sudah kita buka dalam doa kepada Tuhan Yesus. Berharap sungguh kita semua diberkati Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan di ibadah minggu pagi ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semuanya, senang kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan bersama saya kita akan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Ketika ku dalam kesesakan,
Engkau Tuhan yang beri kekuatan di saat ku lewat lembah kelam. Tak sekalipun Engkau tinggalkan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Mari kembali bernyanyikan lagu ini, saudara, dari hatimu. Katakan dengan imanmu. Ketika ku dalam kesesakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Ketika ku dalam kesesakan, haleluya, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Di saat ku lewat lembah kelam, tak sekalipun Engkau tinggalkan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu selamatkanku, kebenaran-Mu selamatkanku. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kaulah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab Kau Allah yang hidup. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Yesus, permata hatiku, kekasih jiwaku, hanya Yesus, penolong yang setia, juru selamat yang hidup, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulihkan jiwaku, firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu pulih
jiwaku. Firman-Mu menuntun langkahku, kebenaran-Mu selamatkanku, kebenaran-Mu selamatkanku, kebenaran-Mu selamatkanku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seri khotbah kita di hari Minggu ini, yakni mengulik tentang Adam, manusia pertama, eksposisi dari kitab Kejadian, seri yang keempat ternyata, maafkan saya, bukan yang kelima, saudara ya. Dan dalam seri keempat ini, saya akan coba merangkum apa yang sudah saya tafsirkan tentang Adam. Tentu kalau Bapak Ibu sudah mengikuti seri pertama, kedua, dan ketiga, penafsiran Adam yang saya bagikan kepada saudara tentu berbeda dengan apa yang saudara pahami selama ini. Saya termasuk yang sangat sadar bahwa tafsiran saya ini tafsiran yang sangat minim atau tafsiran yang sangat tidak banyak diikuti. Atau bahkan juga mungkin termasuk tafsiran yang baru mencuat ya. Meskipun harus saya akui tentu ada saja orang-orang atau hamba-hamba Tuhan sebelum saya, di generasi-generasi sebelum saya yang sudah menafsirkan hal ini. Tapi mungkin belum terdokumentasi dengan baik ya. Sebab zaman dulu kan belum ada YouTube, belum ada sosial media dan lain sebagainya. Dan saya menafsirkan ini sudah sejak setahun yang lalu. Saya mendapatkan pemahaman ini kurang lebih 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Dan saya bagikan kepada saudara, sebenarnya sudah tahun lalu sudah saya bagikan, cuma sekarang saya lebih pertajam. Saya membagi khotbah soal Kain ini, mungkin ini adalah seri terakhir, nanti mungkin minggu depan saya akan membagikan soal figur yang lainnya dalam kitab Kejadian, terutama pasal-pasal tentang penciptaan. Ya. Mungkin minggu depan kita akan ngebahas soal Hawa, atau mungkin minggu depan kita akan bicara soal ular, ya saudara ya. Sama-sama nanti kita coba mendalaminya, membahasnya, dan saya berharap saudara juga mau belajar, ya, mau menerima tafsiran yang berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Karena semata saya mengatakan dengan berani bahwa apa yang Bapak Ibu pahami itu kebanyakan adalah tafsir. Seperti saya jelaskan, apa yang saya paparkan dalam seri pertama, kedua, ketiga, itu tidak bertentangan dalam hukum ilmu tafsir. Ya. Ada perbedaan dengan tafsir yang umum, kebanyakan dipahami orang Kristen, tapi nggak apa-apa gitu ya. Karena namanya tafsir ya kita berhak dong menafsirkan Alkitab, dan memang Alkitab itu untuk dimengerti harus ditafsir. Ya, silakan Bapak Ibu nanti berdoa dengan Roh Kudus. Kita tadi sudah berdoa, berharap sungguh Bapak Ibu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus nanti akan menuntun Bapak Ibu untuk membawa dirimu mempercayai tafsir yang mana, gitu ya. Nanti jam 11 atau ibadah jam 11 saya biasanya mengkhotbahkan seri tentang Yesus ya. Tentu pemahaman Tuhan Yesus saya dengan banyak orang Kristen atau gereja, Bapak Ibu yang mengikuti pasti sudah memahami tafsiran saya sekarang ini berbeda ya. Apakah Yesus tetap Tuhan? Tetap Tuhan. Apakah Yesus juru selamat? Juru selamat. Tapi pemahaman saya tentang Yesus dan pemahaman banyak orang Kristen tentang Yesus itu berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu silahkan, ya, sekali lagi mohon campur tangan Roh Kudus agar menerangi saudara. Cuma nanti jam 11 yang berkhotbah bukan saya, tapi istri saya, hamba Tuhan, Silviana Kartawijaya, yang akan membagikan kebenaran, ya. Karena seperti saya bilang, meskipun saya sudah tidak lagi menerima panggilan pelayanan sampai sejak tahun ini, ya, dan tahun depan juga saya tidak membuka pelayanan apapun, tapi tetap ada beberapa gereja, beberapa komunitas Kristen yang sudah menjadwal saya, gitu ya. Jadi saya akan menyelesaikan tanggung jawab saya karena saya sudah berjanji, ya, ada tahun ini kalau nggak salah ini adalah termasuk khotbah yang terakhir saya, ya. Saya lupa Desember apakah ada jadwal keluar lagi. Tahun depan meskipun tinggal beberapa bulan saja, ya, tapi ada, ya. Maksudnya
Meskipun cuma beberapa bulan di tahun depan, tapi sudah ada yang terjadwal karena ada gereja yang memang kalau jadwal saya itu 2-3 tahun ke depan itu sudah terjadwal gitu ya. Jadi saya tidak terima pelayanan keluar lagi. Saya hanya mau fokus melayani di The Way dan juga dalam pelayanan digital ministry ini. Maka Bapak Ibu yang mau rindu mendapatkan pengajaran saya, silahkan berdoa ya. Apakah saya pantas menjadi gurumu? Apakah saya pantas menjadi pendetamu gitu ya? Kalau saudara berdoa dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang menentukan atau yang meneguhkan membuat doa saudara damai sejahtera apa tidak. Kalau saudara damai sejahtera, monggo silakan untuk menjadi subscriber dan juga jadi membership dari channel YouTube The Warriors ini, sehingga setiap pengajaran-pengajaran yang saya berikan Bapak Ibu mendapatkan aksesnya. Saya bukan cuma berkhotbah atau mengajar di hari Minggu, tapi saya juga mengajar di sekolah Alkitabnya. Ya, dalam minggu-minggu ini kita sedang belajar tentang teologi proper. Bapak Ibu silakan jadi membership-nya, membership channel YouTube The Warriors ini, supaya Bapak Ibu mendapatkan pengajarannya. Ya, kita sudah banyak membagikan semua materi-materi, dan materi-materi itu Bapak Ibu bisa ikuti. Meskipun sudah saya bagikan sejak beberapa bulan yang lalu, tapi karena disimpan di YouTube, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan materi ini tidak akan didapati oleh Bapak Ibu yang tidak jadi membership. Ya, silakan jadi membership, biayanya tidak mahal, tidak akan membuatmu susah, dan saya percaya ketika kau mengikuti pengajaran saya, Bapak Ibu akan semakin mengenal kebenaran dengan sungguh. Gitu ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendalami khotbah kita di minggu pagi ini. Saya kembali mengingatkan saudara bahwa Alkitab itu memang harus ditafsir, saudara ya. Jadi naif kalau orang berkata bahwa Alkitab itu sudah jelas. Enggak, saudara. Faktanya banyak kalimat, banyak ayat, banyak pasal, banyak perikop, banyak di kitab-kitab yang butuh penafsiran. Seperti hari-hari ini misalnya minggu kemarin saya mulai masuk tadarusan Alkitab atau program Deep Talk with Pasi di channel YouTube The Warriors ini, yakni membaca Alkitab dan berusaha mendapatkan rema yang Tuhan taruhkan di hati saya dan saya bagikan kepada saudara, yakni kita sedang membahas kitab Kidung Agung. Ya, dan saya jujur ya agak kesulitan juga ya mendapatkan rema yang dalam tentang Kidung Agung, tapi saya bisa membagikannya kepada saudara. Ya, ada aja hal-hal baru. Kita sudah bahas pasal 1 Kidung Agung, pasal 2 Kidung Agung, pasal 3 Kidung Agung, dan saya sudah mendapatkan, meskipun tidak dalam, tapi saya bagikan kepada saudara. Dan ya tadi, Alkitab harus ditafsir. Kidung Agung itu nggak bisa kita baca telanjang begitu saja. Itu ada muatan-muatan simbolik-simbolik, mungkin bahasa-bahasa sastra yang dalam. Entah itu berhubungan dengan Tuhan atau berhubungan dengan kekasih, ya. Itu butuh pendalaman, saudara. Yang saya mau katakan bahwa Alkitab itu memang harus ditafsirkan. Allah ketika penciptaan hari ke-6 menciptakan makhluk hidup yang dinamakan Adam. Itu Alkitab katakan, ya. LAI menerjemahkannya menjadi kata manusia. Makhluk yang dinamakan Adam atau makhluk yang dinamakan manusia ini diciptakan sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu silakan mengikuti khotbah-khotbah saya seri-seri sebelumnya. Silakan Bapak Ibu juga membaca Kejadian pasal 1 soal penciptaan manusia. Mereka diciptakan untuk berkuasa atas bumi dan isinya. Diberi tugas juga untuk memenuhi bumi dengan anak cucu mereka. Nah, saya menafsirkan memang seperti itu. Kejadian 1 dengan Kejadian 2 soal penciptaan manusia itu berbeda. Kejadian 1 itu Tuhan menciptakan manusia, dan manusia ketika diciptakan itu laki-laki dan perempuan. Itulah bahasa Alkitab Kejadian pasal 1. Silakan Bapak Ibu sekali lagi mendalami pemikiran saya, tafsiran saya ini di episode sebelumnya, atau coba Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan khotbah saya ini, silakan membaca Kejadian pasal 1. Kalimatnya begitu telanjang, begitu jelasnya. Nah, saya menafsirkan Adam yang diciptakan di Kejadian 1, yang ketika diciptakan itu laki-laki dan perempuan, itu berbeda dengan Adam yang dibentuk atau manusia yang dibentuk di Kejadian pasal 2. Jadi Kejadian 1 Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan tentu dengan perintah untuk beranak cucu, mereka juga sudah beranak cucu. Saya tentu percaya Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu mungkin ada jarak waktu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Bisa pendek, bisa cuma semalam, sebulan, setahun, 100 tahun.
1000 tahun, nobody knows, jutaan tahun, nggak ada yang tahu. Ya, sebab Alkitab tidak terlalu jelas menjelaskan kurun waktu antara kejadian 1 dengan kejadian pasal 2. Alkitab baru bisa kita ukur tentang durasi waktu ketika Adam mulai dihitung usianya. Itu ada di dalam kejadian pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Yang bicara soal Adam, kita baru bisa menghitung umur Adam itu berapa, tapi umur manusia, nobody knows. Alkitab tidak terlalu jelas menjelaskan soal itu. Yang saya tafsirkan dalam episode atau khotbah minggu saya yang kemarin-kemarin, minggu-minggu lalu, ketika Adam dan Hawa, ketika Adam laki-laki dan perempuan dalam kejadian 1 ini sudah beranak cucu untuk kurun waktu tertentu, ternyata keturunan mereka, Adam ini, manusia-manusia ini mengalami sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, ini tafsir. Ya. Kan saya harus mencari penghubung antara kejadian 1 dan kejadian 2. Sebab saya menafsirkan Adam di kejadian 1 dan Adam di kejadian 2 ini dua hal yang berbeda. Dua oknum yang berbeda. Maka harus ada bridging, harus ada jembatan. Dan dalam ilmu tafsir ya nggak apa-apa. Ya. Kalau ada orang Kristen mengatakan Adam kejadian 1 dan Adam kejadian 2 itu Adam yang sama, itu pun juga butuh bridging. Sebab Alkitab tidak mengatakan dengan jelas. Ya. Itu adalah tafsir juga, saudara. Jadi tolong dipahami. Ya, makanya kalau Bapak Ibu memang tertarik untuk mendalami Alkitab, ya tidak salah Bapak Ibu misalnya ikut sekolah Alkitab agar mendapatkan ilmu tafsir itu. Atau mungkin nanti ke depan saya juga dalam program membership akan mengajarkan ilmu tafsir yang saya pahami. Ya. Tapi mungkin itu masih nanti. Karena teologi sistematika yang sedang saya ajarkan di sekolah Alkitab The Way yang ada di YouTube ini, kalau Bapak Ibu mau jadi member, Bapak Ibu akan dapatkan materinya, itu masih panjang ya. Jadi dalam kurun waktu tertentu ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah menciptakan manusia dalam kejadian pasal 1, laki-laki dan perempuan, dan Tuhan bilang itu baik. Tapi untuk kurun waktu tertentu ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti sudah saya singgung, sesuatu yang Tuhan ciptakan baik itu nggak selalu baik. Ya. Karena ketika Tuhan ciptakan baik, awalnya itu dia tergantung si makhluk ininya. Tergantung si ciptaan ininya. Apakah terus bisa menjadi baik? Faktanya, dengan jatuh dalam dosa, manusia tidak menjadi lebih baik. Padahal waktu awal diciptakan sungguh sangat baik. Ada kerusakan di situ. Ini semua dipahami oleh penafsir-penafsir Alkitab. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan ketika saya mengatakan bahwa manusia yang diciptakan kejadian 1 untuk kurun waktu tertentu itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya bagi saya itu tafsir yang masuk akal. Meskipun awalnya manusia diciptakan sangat baik. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya ini sehingga memiliki kemampuan bisa seperti Allah. Nah, karena kejadian 1 dikatakan manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, Selem dan Demut-nya Tuhan, bahasa Ibrani, dalam tafsir saya, Demut and Selem ini, gambar dan rupa itu artinya manusia ketika diciptakan punya potensi seperti Tuhan. Dengan potensi seperti Tuhan ini, tentu manusia menjadi makhluk hidup yang lebih unggul daripada makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Mungkin karena merasa atau terasa lebih hebat dari yang lainnya, lebih unggul daripada yang lainnya, punya kemampuan yang seperti Allah tadi, manusia-manusia ini, manusia-manusia yang diciptakan dan berkembang biak dari manusia yang diciptakan di kejadian pasal 1 ini, menggunakan kelebihannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sekali lagi ini memang tafsir. Karena Alkitab harus ditafsir. Sah-sah saja saya menafsir demikian. Dan ada potensi besar yang dimiliki manusia yang tidak diimbangi dengan hikmat dari Tuhan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu belum punya hikmat yang dari Tuhan. Sehingga potensi makhluk yang namanya manusia ini yang bisa seperti Allah. Dan ketika mereka menyadari mereka punya potensi ini, karena mereka belum punya hikmat yang dari Tuhan, maka kelebihan atau potensi yang hebat ini menjadi sesuatu yang blunder atau sesuatu yang akhirnya terekspresi dengan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Boleh dong saya menafsirkan begitu? Oleh karena itu Tuhan ambil salah satu dari Adam, manusia laki-laki itu,
untuk disempurnakannya dengan debu tanah dan nafas hidup darinya. Karena melihat bahwa makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupanya ini sudah beranak pinak dan mereka menggunakan potensinya sebagai makhluk yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, punya potensi seperti Allah, tapi karena mereka nggak punya hikmat, mereka mengelolanya tidak baik. Tuhan akhirnya berinisiatif, tafsiran saya lagi, mengambil salah satu dari Adam itu, mengambil salah satu dari manusia yang sudah beranak pinak dalam Kejadian 1 itu, yang gendernya laki-laki, yang kelaminnya laki-laki, untuk kemudian dibentuk ulang, ya, direvisi, diperbaiki, disempurnakan dengan debu tanah dan nafas hidup darinya. Nafas hidup darinya inilah yang saya katakan sebagai roh Allah. Argumentasi saya, karena ketika manusia mati, kata Pengkhotbah pasal 12, debu kembali menjadi debu dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Maka nafas hidup ini dalam Kejadian pasal 2, seperti yang saya hubungkan dengan Pengkhotbah 12 itu adalah roh yang dari Allah. Nismat Hayim yang diterjemahkan nafas hidup oleh LAI itu adalah roh yang dari Allah, yang dihembuskan ke hidung manusia, sehingga manusia akhirnya menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi ini memang tafsir, saudara. Berkali-kali saya bilang, Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang, maafkan saya, mungkin tidak cerdik gitu, atau terlalu lugu, terlalu naif, kalau mengatakan bahwa ada khotbah pendeta yang kau kagumi itu adalah kebenaran. Dalam artian, khotbah pendeta itu adalah kebenaran yang sejati seperti Alkitab. Naif kalau kau berkata demikian. Karena yang namanya kebenaran sejati itu hanya Alkitab. Sedangkan siapapun yang berdiri di mimbar dan disebut sebagai seorang pengkhotbah, entah itu pendeta, pastor, PDM, PDP, pendeta penuh, Romo, siapapun dia hamba Tuhan yang berkhotbah itu, mereka sebenarnya berada dalam area tafsir. Mereka sedang menafsirkan kebenaran yang sejati itu. Tapi mereka tidak pernah berkata demikian. Hamba-hamba Tuhan itu banyak berkata, inilah firman Tuhan, inilah kebenaran. Kalau saya mau ngajak saudara untuk cerdas, dan saya selalu berusaha untuk jujur, bahwa saya memang sedang menafsir. Makanya saya bilang, kalau saya memahami bahwa khotbah itu tafsir, saya selalu berkata, Bapak Ibu jangan cepat aminkan khotbahnya pendeta, termasuk saya. Direnungkan dulu, tanya Roh Kudus dulu. Saya memahami ini sudah puluhan tahun dan saya rasa kalau Bapak Ibu mau jujur, tidak banyak pendeta yang berani khotbah begini, berani berkata demikian. Hampir-hampir nggak ada pendeta yang berkata bahwa khotbah saya ini tafsir, saudara. Mereka begitu beraninya, bahkan secara langsung tidak langsung menganggap bahwa khotbah mereka itu adalah kebenaran dan bukan tafsir. Kalau saya tidak berani. Kalau saya berani berkata yang benar itu hanya Alkitab. Dan karena Alkitab itu butuh ditafsirkan, maka saya sebagai hamba Tuhan yang punya karunia mengajar, diberikan karunia Tuhan lebih daripada yang lainnya, berusaha untuk menafsirkan Alkitab supaya Alkitab menjadi lebih jelas bagi banyak orang. Maka Allah mengambil seorang dari makhluk hidup yang dinamakan Adam atau manusia yang tentu saja sudah beranak cucu tadi. Yang diambil Tuhan hanya satu, yakni Adam yang laki-laki. Kemudian membentuk ulang si Adam laki-laki ini, menyempurnakannya dengan debu tanah dan nafas hidup darinya, lalu dinamakan makhluk hidup yang sempurna ini dengan nama pribadi, Adam. Adam yang tadinya hanya nama makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di hari ke-6, yang punya gender laki-laki dan perempuan, itu akhirnya menjadi proper name. Ya. Sebenarnya, makhluk yang namanya Adam atau manusia yang diciptakan di hari penciptaan ke-6 yang ada di Kejadian 1 itu tidak ubahnya makhluk hidup lainnya. Bedanya ya manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sedangkan makhluk lainnya tidak dikatakan demikian. Tapi mereka juga saya percaya diciptakan laki-laki dan perempuan. Meskipun ya tidak disebutkan juga. Tidak ada Tuhan berkata, aku ciptakan gajah laki-laki dan perempuan. Yang Tuhan berkata, aku memerintahkan, aku menciptakan, aku berkata, agar dari dalam tanah, dari tanah keluar binatang-binatang hutan, maka jadi seperti perkataan Tuhan. Tidak disebutkan secara spesifik laki-laki dan atau bukan laki-laki kalau binatangnya jantan dan betina. Tapi saya mengasumsikannya atau menafsirkannya Tuhan ketika menciptakan makhluk yang berbeda-beda itu laki-laki dan perempuan seperti layaknya Adam atau manusia di Kejadian pasal 1. Mereka beranak cucu, si Adam ini. Adam itu bukan nama orang, ya.
Adam dalam Kejadian 1 adalah nama makhluk hidup yang Tuhan ciptakan di hari ke-6. Seperti misalnya gajah. Itu kan bukan nama proper name dari binatang, tapi adalah nama ya kalau bahasa biologi itu nama spesifiknya, spesiesnya, nama keluarganya, gajah, harimau, serigala, buaya, manusia. Kurang lebih begitu, saudara. Ya. Nah, si manusia, makhluk hidup yang namanya manusia ini, laki-laki dan perempuan ini sudah beranak cucu. Kemudian saya bilang tadi dalam slide sebelumnya, karena ada sesuatu yang dikerjakan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengambil satu makhluk yang namanya Adam yang bergender laki-laki ini, dibentuk ulang, disempurnakan dengan debu tanah dan nafas hidup. Kemudian akhirnya si Adam laki-laki ini diberikan proper name, diberikan nama diri yakni Adam. Jadi akhirnya kita kenal tuh Adam sebagai nama diri atau proper name dari manusia pertama. Padahal kalau kita membaca dengan jujur saja, ya nggak usah pakai ilmu tafsir macam-macam, bacalah Kejadian pasal 1 itu. Tuhan ketika menciptakan manusia itu bahasa Ibrani-nya Ha-Adam, Adam itu, ya. Adam itu diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Jadi Bapak Ibu, Adam atau makhluk yang namanya Adam ini, manusia ini, itu ketika diciptakan ya laki-laki dan perempuan. Dan Adam itu bukan nama diri, tapi adalah nama makhluk yang diciptakan Tuhan di hari penciptaan ke-6, yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Mereka, laki-laki dan perempuan ini, dinamakan sebagai makhluk hidup yang namanya Adam atau manusia. Adam sebagai proper name itu baru diberikan kepada Adam yang di Kejadian pasal 2, khususnya dijelaskan di Kejadian pasal 5, saudara. Nah, Adam inilah yang ditempatkan di Taman di Eden yang baru saja dibuat oleh Tuhan. Taman di Eden juga baru dibuat oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan Taman Eden ini baru, dalam artian benar-benar baru dari tidak ada, enggak. Tuhan cuma setelah menciptakan bumi dan beristirahat, dan setelah melihat isi bumi mulai berevolusi, isi bumi mulai beranak pinak, beranak cucu, ada sesuatu yang salah yang Tuhan lihat. Maka Tuhan bangun Taman Eden, dan Tuhan hanya tempatkan, Tuhan hanya bangun, Tuhan hanya tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik saja di Taman Eden bagi Adam nanti, dan binatang-binatang yang baik saja yang Tuhan izinkan ada dalam Taman Eden untuk bisa menjadi teman bagi Adam nantinya. Jadi kalau kita menafsirkan binatang-binatang yang mengerikan itu, yang mungkin ada binatang yang besar-besar, giant-giant, itu mungkin Tuhan tidak izinkan ada di dalam Taman Eden. Ya, saya nggak masuk logika aja. Adam kejar-kejaran sama T-Rex dan lain sebagainya gitu. Ya. Apakah Adam juga di Taman Eden itu ada binatang-binatang buas? Seperti kalau kita lihat di gambar-gambar itu kan, gambar-gambar Alkitab itu, Adam di Taman Eden bercengkrama dengan misalnya harimau, dengan macan, ya, singa, atau binatang-binatang yang mematikan, yang kita kenal sebagai binatang karnivora, binatang pemangsa hari-hari ini. Apakah demikian gitu? Saya jujur tidak percaya. Kenapa? Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Binatang apa saja yang ada Tuhan taruhkan atau Tuhan izinkan ada di Taman Eden. Jadi kalau hari ini yang namanya harimau itu adalah binatang yang karnivora, ya mungkin tidak Tuhan izinkan ada di Taman Eden. Saudara mungkin bisa berargumen, dulu kan binatang-binatang itu hanya Tuhan izinkan makan tumbuh-tumbuhan hijau, Pak. Nah itu dia. Faktanya sekarang ini ada banyak binatang yang makan daging. Ada yang makan daging dan tumbuhan juga. Ada yang pure makan hanya daging. Itu berarti kan ada pergeseran. Ada ketidaksempurnaan. Ketika Tuhan ciptakan binatang-binatang itu hanya diizinkan Tuhan makanannya adalah tumbuh-tumbuhan yang daunnya hijau dan segala hijau-hijauan. Tapi faktanya sekarang harimau makannya daging. Berarti ada pergeseran. Apakah ini dikarenakan dosa manusia? Itu kebanyakan orang mengatakan bahwa ini karena dosa manusia. Gara-gara manusia berdosa, maka semua makhluk jadi berdosa. Apakah demikian? Saya rasa tidak, saudara. Ya.
Ketika Adam berdosa, memang dosanya diwariskan oleh siapa? Kepada siapa? Kepada anak cucunya. Lalu binatang-binatang lain masa ditimpakan kutuk dosa, padahal mereka tidak terikat sama sekali secara langsung dengan Adam. Kan begitu. Tidak fair. Tapi rupanya binatang-binatang yang Tuhan ciptakan sangat baik itu, dan Tuhan awalnya menciptakan mereka dengan makanan tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan yang hijau, mereka sendiri yang rupanya menghadapi evolusi, tantangan, mengalami cuaca yang berubah, situasi dunia yang berubah. Mereka yang berubah, akhirnya mereka mulai beradaptasi dengan memangsa sesamanya, memangsa makhluk hidup lainnya. Jadi, dunia di luar Taman Eden itu dunia yang mengerikan, saudara. Dan dunia di dalam Taman Eden itu, dunia yang Tuhan ciptakan untuk si Adam yang proper name ini, dunia yang indah. Like a heaven, seperti surga. Maka saya teramat percaya binatang-binatang di situ itu binatang-binatang yang memang baik. Binatang-binatang yang memang bukan pemangsa daging atau karnivora yang mengerikan seperti yang kita bisa temukan di kebun-kebun binatang hari-hari ini yang bisa memangsa kita. Ya. Nah, jadi di luar Taman Eden ada banyak manusia, ada banyak Adam lain, laki-laki dan perempuan, juga makhluk-makhluk hidup yang lain yang tidak berada di Taman Eden. Di Taman Eden tuh saya berani pastikan tumbuh-tumbuhannya tumbuh-tumbuhan yang baik aja. Binatang-binatangnya juga binatang-binatang yang baik aja. Ya. Tentu di Taman Eden tidak ada ikan-ikan yang mengerikan seperti yang ada di lautan. Di Taman Eden itu ada sungai. Dan yang menghuni sungai itu adalah ikan-ikan atau makhluk-makhluk yang berkeliapan di air yang baik saja. Yang baik di sini bukan yang baik untuk Adam konsumsi, karena Adam ketika di Taman Eden, perintah Tuhan kepada Adam tetap hanya memakan buah-buahan ya yang tumbuh di taman itu. Dan biji-bijian. Tumbuh-tumbuhan berbiji atau buah-buahan yang berbiji, itulah makanan Adam, makanan manusia. Mungkin di luar Taman Eden ada banyak manusia-manusia lain, ada banyak Adam-Adam lain yang sudah memakan binatang. Ya. Kita tidak tahu. Tapi tafsir seperti ini sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena Alkitab sama sekali diam soal hal ini. Ya. Jadi kalau saya menemukan informasi bahwa dunia arkeologi yang menemukan fosil manusia purba yang hidupnya 5 juta tahun yang lalu, 13 juta tahun lalu, dan dari struktur giginya, dari struktur tubuhnya, tulang-tulangnya, dipercaya manusia yang hidup ini adalah manusia yang sudah memakan daging misalnya. Saya tidak heran. Kok bisa ya manusia yang diperkirakan hidup sejaman dengan Adam ini makan daging? Padahal kan Adam dapat perintah Tuhan hanya makan buah-buahan yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Atau biji-bijian. Gandum, padi, itu kan berbiji. Nah, inilah yang membedakan manusia yang ada di luar Taman Eden dan manusia yang ada dalam Taman Eden. Itu tafsiran saya. Ya, saudara mau mengikuti apa tidak, saya kembalikan kepada saudara, dan saya berharap saudara sebelum mengambil keputusan berdoa, meminta pertimbangan dari Roh Kudus. Ya. Tapi saya juga punya tafsir lain, saudara. Kalau tadi saya mengatakan bahwa Adam di Kejadian 2 itu adalah Adam yang diambil dari salah satu Adam yang di luar Taman Eden, yang bergender laki-laki. Tapi saya punya tafsiran lain. Ya, tafsiran kedua saya soal Adam, ya. Yakni Allah mengambil si Adam yang pertama yang laki-laki. Ingat ya, dalam Kejadian 1 ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, di hari penciptaan ke-6 itu, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka tafsir kedua saya, yang diambil dan diberikan proper name Adam di Kejadian pasal 2, kemudian Adam ini tulang rusuknya diambil dan dibentuklah Hawa untuk Adam oleh Tuhan. Nah, Adamnya ini adalah Adam yang manusia pertama juga. Yang diciptakan pertama kali dalam Kejadian pasal 1. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau minggu kemarin saya mengatakan bahwa Adam yang dibawa dari luar dan ditaruh di Taman Eden adalah salah satu dari Adam, salah satu dari manusia yang bergender laki-laki. Kemudian dipilihlah Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan, siapa saja itu hak, namanya kasih karunia. Ya. Terus Tuhan taruhkan di Taman Eden, dan akhirnya orang ini, laki-laki ini, diberi nama proper name, diberi nama diri oleh Tuhan sebagai Adam. Tapi saya juga terbuka dengan penafsiran bahwa
Adam yang di Kejadian 2 ini ya Adam yang dalam Kejadian 1. Artinya apa? Di Kejadian 1 ketika dia diciptakan oleh Tuhan, dia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi mereka berdua ini menjadi pribadi bersama anak cucu mereka yang hidupnya kurang berkenan kepada Tuhan. Karena tadi punya potensi seperti Allah, tapi nggak punya hikmat. Sehingga potensi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, Tuhan untuk menyempurnakannya, Tuhan ambil si Adam yang pertama ini, yang tentu sudah punya anak cucu, punya ribuan mungkin, puluhan ribu generasi, ya, yang usianya mungkin sudah jutaan tahun juga. Diambil Tuhan, ditaruhkan di Taman Eden, dan Tuhan bentuk ulang dengan debu tanah dan juga nafas hidup. Sehingga Adam di Kejadian 1 dan Adam di Kejadian 2 ini adalah Adam yang sama sebenarnya. Cuma bedanya, Adam yang di Kejadian 2 adalah Adam yang sudah diperbaiki, direvisi, dibentuk ulang, direparasi, disempurnakan. Tergantunglah saudara sukanya apa. Tapi Adamnya Adam yang di Kejadian 1 juga. Tapi selain Adam ini, di luar Taman Eden, sudah banyak anak cucunya si Adam ini. Yang mereka tidak terpilih, tapi Adam ini dipilih Tuhan untuk dibentuk ulang lagi. Lalu setelah itu, nama Adam diberikan sebagai proper name dari makhluk hidup yang sempurna ini. Karena dia sudah disempurnakan kan dengan debu tanah dan nafas hidup. Ini tidak dijelaskan dalam Kejadian pasal 1. Nah, Adam inilah yang kemudian ditempatkan di Taman Eden yang baru saja dibuat oleh Tuhan. Jadi di luar Taman di Eden, ada banyak Adam lain. Ada banyak anak cucu si Adam ini yang sudah beranak cucu dan beranak pinak. Ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, termasuk mungkin Adam perempuan yang diciptakan Tuhan bersama dengan dia di Kejadian 1. Mungkin saja masih hidup. Ya. Tapi yang diambil Tuhan cuma Adam laki-laki saja. Kalau ditanya pertanyaannya kenapa? Karena memang inilah budaya Alkitab ya. Garis keturunan manusia itu laki-laki. Jadi yang diambil tidak berikut Adam yang perempuan. Karena Tuhan punya rencana lain. Apa itu? Menjadikan Adam ini disempurnakan Tuhan dan kemudian nanti punya keturunan yang lebih indah lagi. Yang punya hikmat, yang lebih sempurna. Maka Tuhan mau memberikan Adam ini perempuan yang lain. Yang diciptakan Tuhan, maafkan saya, yang dibentuk Tuhan juga di dalam Taman di Eden. Yang merupakan bagian dari Adam yang ini. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti tafsir saya tahun lalu, mungkin Adam yang perempuan yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ini tidak bisa memposisikan diri. Karena kan dia diciptakan dengan Adam laki-laki kan samaan, bersamaan. Equality. Sehingga mungkin Adam yang perempuan yang Tuhan ciptakan bersamaan dengan Adam laki-laki di Kejadian 1 ini tidak bisa menghormati laki-lakinya, tidak bisa menghormati si suaminya, tidak bisa menghormati si Adam laki-laki ini. Karena merasa sepadan tadi. Ya, dia selalu memberontak, nggak patuh, nggak tunduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia menjadi perempuan yang pembangkang mungkin. Sehingga akhirnya Tuhan lepaskan si Adam yang perempuan ini dan Tuhan ambil Adam laki-laki untuk disempurnakan. Itu makanya ketika akhirnya Hawa diciptakan untuk Adam, Adam akhirnya berkata, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku, inilah penolongku. Maka kuberikan nama Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup. Mungkin akhirnya Adam ini ya, itu menemukan soulmate-nya, menemukan yang sepadan, menemukan yang perempuan yang baik. Karena Adam sebelumnya ketika diciptakan, dia sudah berhubungan dengan suami istri, ya, dengan Adam perempuan yang tidak hormat karena diciptakan bersamaan dan tidak punya hikmat. Bisanya membangkang saja. Nah, ketika ketemu Hawa respect, Hawa tunduk kepada Adam. Mungkin akhirnya Adam melihat inilah ibu dari segala yang hidup. Maka aku namakan Hawa. Nah, nangkap ya saudara ya. Jadi tafsir The Way itu Adam inilah yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus dan bahkan semua umat manusia. Adam yang ada di Kejadian 2 inilah, entah itu ya, sama dengan tafsir saya sebelumnya. Adam yang di Kejadian 2 itu salah satu dari anak cucunya si Adam yang diciptakan Tuhan di hari penciptaan ke-6. Atau Adam di Kejadian 2 ini adalah Adam yang sama yang Tuhan ciptakan di hari penciptaan ke-6 yang berbentuk laki-laki, Adam laki-laki. Ya, silahkan lah ya. Saya tidak juga mau kekeh
mana yang saya tafsirkan. Tapi saya jujur lebih sejahtera menafsirkan bahwa Adam di Kejadian 2 ini adalah Adam yang sama yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 yang bergender laki-laki. Ya. Jadi kalau ngomongin usia, saya berani menafsirkan bahwa Adam di Kejadian 2 ini usianya mungkin sudah jutaan tahun. Sudah ratusan tahun. Ya. Tapi dia baru diukur usianya, ya, ketika dia akhirnya disempurnakan Tuhan dan menikahi Hawa dan kemudian memiliki anak cucu Kain, Habel, dan Set, dan seterusnya. Maka usianya baru diukur oleh Alkitab. Tapi sebelumnya, dia sudah punya track record, sudah hidup di bumi ini cukup panjang. Ya, saya percaya Adam di Kejadian 2 ini bukan Adam yang seperti kakek-kakek sudah keriput dan seterusnya dan seterusnya. Ingat ya, pada saat itu bumi indah sekali. Ya. Bumi adalah tempat yang baik bagi manusia untuk hidup. Jadi karena tempatnya ideal, belum ada polusi, belum ada pencemaran, belum ada hal-hal yang negatif di bumi ini karena semua diciptakan Tuhan sangat indah, maka manusia bisa umur hidup sangat panjang. Hanya dengan makan biji-bijian, hanya dengan makan buah-buahan yang berbiji, manusia bisa umur panjang. Ya, jangan Bapak Ibu contoh juga, kemudian hari ini Bapak Ibu tidak makan protein dari nabati, dari hewani, hanya makan protein dari nabati saja. Terus hanya mengkonsumsi buah-buahan yang berbiji dan juga biji-bijian, Bapak Ibu bisa berpikir bisa umur panjang. Belum tentu, belum ada bukti saintik yang bisa menjelaskan bahwa kalau manusia hanya mengkonsumsi hari ini ya, bukannya kemarin ya, hari ini hanya mengkonsumsi buah-buahan berbiji dan biji-bijian, maka dia lebih sehat dan umurnya lebih panjang daripada yang memakan segalanya. Belum ada bukti saintik yang pasti. Sebab kalau itu sudah bisa dibuktikan secara saintik, dilakukan oleh ahli gizi, ahli medis, semua orang-orang yang kompeten, dan itu sudah diakui oleh dunia, maka tentu yang namanya KFC, yang namanya McDonald, yang namanya sate kambing, sate babi, itu gulung tikar semuanya, saudara. Saya berani yakin, karena orang akan lebih memilih untuk memaksa dirinya makan buah-buahan berbiji dan juga biji-bijian. Tapi dulu iya, Alkitab iya. Alkitab mengatakan demikian. Kenapa? Karena buminya memang masih sempurna. Hari-hari ini kita makan buah, tapi buahnya disemprot sama pupuk yang kimia. Ya nggak benar juga. Kita makan biji-bijian, makan padi-padian, makan gandum, makan semua yang sorghum lah, pokoknya yang biji-bijian itu, yang jadi sumber karbohidrat dan energi kita itu, tapi pupuknya pupuk yang dari pabrik, pupuk kimia. Dulu kan nggak seperti itu. Dulu nanam apa saja ya tumbuh dengan subur. Karena bumi tanahnya juga masih fresh, masih baru, belum tercemar, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa apple to apple, terus berkata kalau kita makan buah-buahan berbiji dan biji-bijian, kita pasti akan hidup lebih baik lagi daripada yang makan segala macam. Ya. Ya. Dan kita menganggap bahwa itulah yang alkitabiah. Iya, yang alkitabiah, tapi ingat, ya, yang dilupakan oleh teman-teman saya yang mengajarkan hal ini dan melakukan hal-hal ini, bahwa bumi di zaman Adam dengan bumi di 2023 ini jelas bumi yang berbeda. Ya. Bahkan yang namanya buah aja tuh sudah ada buah-buahan yang hasil dari pengembangan genetika, ya, yang tidak alami, ya kan? Ya, bisa bikin buah yang lebih besar, lebih wangi. Dengan ilmu pengetahuan sekarang kita bisa. Ya. Tapi yang benar-benar alami, ya, itu kan sudah jarang ditemukan. Bapak Ibu ke toko buah aja. Ya. Buah-buah yang di toko buah ya, jeruknya bagus-bagus. Saya yakin itu bukan jeruk yang alami. Itu sudah jeruk yang mungkin hasil eksperimen genetika, ya, oleh misalnya ahli-ahli pertanian, ahli-ahli perkebunan dan perbuah-buahan itu. Sehingga yang dihasilkan ya sesuatu yang sudah hybrid gitu. Apakah itu baik dikonsumsi oleh manusia? Biar waktu nanti yang mengujinya kan Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah memahami si Adam ini, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tafsir saya soal si Adam ini, nah coba kita hubungkan tafsir saya ini dengan Adam di Perjanjian Lama dan Adam juga di Perjanjian Baru. Apakah tafsir saya bahwa Adam di Kejadian 2 ini yang saya sudah tafsirkan selama 4 episode ini itu sesuai dengan ayat-ayat tentang Adam lain yang ada di Alkitab? Kalau tidak bertentangan, kalau tidak bertabrakan,
maka artinya tafsir saya ini patut Bapak Ibu pertimbangkan. Begitulah cara saya menafsir. Seperti saya menafsirkan tentang Tuhan Yesus hari-hari ini. Saya bilang ini tafsir yang masih panjang. Sabar dulu. Kalau nanti saya mengatakan Tuhan Yesus itu A, tapi bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, maka tafsir saya ini tidak valid dan patut dipertanyakan. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, saya sedang mengajarkan Adam dalam perspektif yang baru. Yang saya katakan bahwa Adam di Kejadian 1 dan Adam Kejadian 2 ini, kalaupun dia orang yang sama, tapi sudah berbeda. Karena Adam dalam Kejadian 2 itu jelas-jelas Adam yang sudah disempurnakan Tuhan. Nah, apakah pemahaman saya ini bertentangan dengan Adam yang ada di kitab-kitab suci lain, yang ada di kitab-kitab lain di dalam Alkitab kita? Di Perjanjian Lamakah atau di Perjanjian Barukah? Kalau berbeda, maka Bapak Ibu silakan tidak mengikuti tafsiran saya. Karena berarti saya menafsirkan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat lain tentang Adam di dalam Alkitab kita. Nah, untuk pertama coba kita cross-check, saudara. Bapak Ibu silahkan nanti cross-check juga di rumah. Saya berusaha untuk membagikan semua terminologi kata Adam yang ada di Alkitab yang bukan berhubungan dengan Adam yang ada di kitab Kejadian. Makanya saya bilang, kita akan coba membaca, menemukan kata Adam di Perjanjian Lama selain di kitab Kejadian. Adam di Alkitab yang pertama dalam Yosua 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan dan seterusnya. Nah, saudara, dalam kitab Yosua pasal 3 ada kota yang dinamakan Adam yang terletak di sebelah Sartan, ya, jauh sekali dari posisi ketika ayat ini turun. Di dekat Adam. Adam di sini adalah sebuah kota. Jadi rupanya Bapak Ibu di zaman Yosua ketika mau masuk ke tanah perjanjian, di wilayah itu ada sebuah kota yang namanya Adam. Nah, apakah kota Adam ini dihubungkan dengan si Adam yang pertama itu? Nobody knows. Ya. Tapi tentu biasanya kalau kita belajar di Alkitab, terutama Perjanjian Lama, ya contohnya ya, Kain mempunyai anak namanya Henok. Terus Kain akhirnya mendirikan kota yang dinamakan sesuai dengan nama anaknya, Henok. Berarti kota Henok itu ya sesuai dengan Henok yang merupakan anaknya Kain. Terus kita contoh ya, Abraham dipanggil Tuhan dari kota Haran. Ternyata kota Haran itu kalau kita membaca kisahnya Abraham adalah kota yang dinamakan sesuai dengan nama dari saudaranya Abraham, Haran, dan juga anak dari Terah yang sudah mati, bapaknya Lot. Jadi kota Haran itu besar kemungkinan dinamakan kota Haran karena dinamakan sesuai dengan saudaranya Abraham, bapaknya Lot, anaknya Terah. Jadi ketika kita menemukan informasi ada kota Adam di zaman Yosua, ya bisa saja ya. Ini kan tafsir karena nggak ada penjelasannya apapun. Bahwa kota itu dinamakan Adam karena mereka mempercayai bahwa dulu nenek moyang mereka yang namanya Adam tinggal di situ. Hidup di situ dan mati di situ, maka akhirnya dinamakan kota itu sebagai kota Adam. Nangkep ya Bapak Ibu. Inilah kata Adam yang kita temukan di Perjanjian Lama. Jadi nggak ada hubungannya secara langsung dengan Adam di Kejadian 1 dan 2. Meskipun ya kita bisa hubungkan dengan sesuai tafsir saya tadi. Bahwa dulu Adam yang ada di Kejadian 2 ini setelah diusir dari taman di Eden itu akhirnya meninggali sebuah titik lokasi geografis di mana dia umur panjang sampai 900-an tahun kan Alkitab mengatakan. Kemudian dia akhirnya karena keturunannya besar di situ dan Adam ini adalah tokoh yang paling dihormati karena merupakan nenek moyang mereka, maka kota itu dinamakan Adam dan terus menerus ya menjadi legacy. Dan sampai di zamannya Joshua, yang hidup mungkin bisa ratusan tahun, ribuan tahun setelah Adam ini mati, kota itu tetap dinamakan Adam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Coba kita baca Hosea 6 ayat 7. Kita ketemu kata Adam lain di Perjanjian Lama. Tapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Hosea 6 ayat 7 terjemahan LAI begitu. Terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia.
Sekali lagi, saya selalu mengajarkan saudara ketika saya berkhotbah, mengajar seperti ini, coba kita lihat terjemahan lain. Kalau kita membaca terjemahan NIV, ya, New International Version, ya, itu kalimatnya bukan di Adam, tapi as at Adam. Ya. Tetapi mereka itu melangkahi perjanjian, ya, hampir mirip ya dengan Eli ya, di Adam, ya, di kota Adam, as at Adam, ya. Tapi kalau kita membaca terjemahan New King James Version dan NIV, ini terjemahannya bukan di Adam yang merujuk pada kota, tapi terjemahannya but like Adam. Jadi kalimatnya itu kurang lebih, tapi mereka ini telah melangkahi perjanjian seperti Adam. Jadi Adam yang ada di Hosea 6 ayat 7 ini, menurut terjemahan NKJV atau NIV, itu merujuk pada Adam yang di kejadian, dalam kitab Kejadian, itu berdosa, berbuat dosa, atau melanggar perintah Tuhan. Maka Hosea mengatakan mereka itu telah melangkahi perjanjian seperti Adam di sana. Mereka telah berkhianat terhadap aku. Ya, apakah Adam di kitab Hosea ini adalah Adam yang kota, yang mungkin sama dengan kota Adam yang ada di kitab Yosua tadi, yang saya tafsirkan mungkin dulu Adam memang tinggal dan mati atau hidup selama hidupnya di situ? Atau Adam di sini bukan merujuk pada kota, tapi seperti Adam, yang tentunya juga yang melangkahi perjanjian, tidak taat sama Tuhan, berkhianat sama Tuhan. Ini Adam ini dimasukkan, Adam yang dihubungkan dengan Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dan sampai pasal 5, di mana Adam dibicarakan di dalam kitab Kejadian. Jadi ada kota yang dinamakan Adam juga bisa diterjemahkan seperti Adam yang berdosa dalam kitab Kejadian pasal 2 dan pasal 3 itu. Ya. Jadi ini berkaitan ya. Jadi sudah kita ketemu 2 ayat dalam perjanjian lama di Yosua dan juga di Hosea ini, bahwa kata Adam yang ada di Yosua dan Hosea ini besar kemungkinan berkaitan, tapi tidak bertentangan dengan tafsir yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi tafsir saya, kalau Bapak Ibu sudah paham tafsir saya, masih aman berdasarkan 2 ayat di perjanjian lama ini. Nah, terus ada juga Adam di 1 Tawarik 1 ayat 1. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, dan seterusnya. Ini menjelaskan posisinya sebagai nenek moyang manusia atau terlebih nenek moyang orang Israel. Ya. Juga ini tentu Adam di sini, Adam yang dihubungkan dengan kitab Adam di kitab Kejadian. Tapi tidak bertentangan dengan tafsir saya, ya, karena saya menafsirkan bahwa Adam, nama proper name Adam itu ya dimulai di Kejadian 2, ditegaskan di Kejadian pasal 5, di mana dia dikatakan sebagai nenek moyang dari manusia, nenek moyang dari bangsa Israel, nenek moyang dari Tuhan Yesus, nenek moyang dari segenap umat manusia. Kan begitu. Proper name. Adam di sini adalah proper name. Nama diri. Ya, bukan lagi nama makhluk yang Tuhan ciptakan di hari penciptaan ke-6. Jadi hanya itu kata Adam yang kita bisa temukan di dalam perjanjian lama. Silakan di cross check kalau Bapak Ibu menemukan kata Adam atau nama Adam lain di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita akan masuk Adam di perjanjian baru. Kita bisa baca Roma 5 ayat 14 sampai 15. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dipilih, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Adam dalam Roma 5 ini adalah Adam yang pertama yang mengalami maut. Jadi jelas Adam dalam kitab Roma ini ya tentu Adam yang ada dalam kitab Kejadian mengalami maut. Maut itu apa? Saya sudah pernah bikin khotbah. Maut itu bukan mati semata, tapi maut itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Tuhan berkata, kalau kau makan buah ini, maka kau akan mati. Kata mati di situ sama dengan kata maut. Tapi faktanya Adam ketika makan buah itu, Adam tidak langsung mati. Ya. Tapi yang faktanya adalah Adam diusir dan dijauhi dari hadirat Tuhan. Adam mengalami maut, Adam terpisah dari Tuhan. Maut itu saya tafsirkan terpisah dari Tuhan karena memang Yesus itu ketika menebus dosa kita, dia harus menanggung kutuk maut. Makanya ketika dia disalib, terus dia mengembuskan nafas terakhir, saya tidak bicara soal dia cuma sekedar mati, tapi dia mengalami maut. Maut itu apa? Keterpisahan dengan Tuhan.
Makanya dia berkata sebelum dia mengembuskan nafas terakhir kalinya, Elai, Elai, lema sabatani, Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Maut adalah keterpisahan dengan Tuhan. Adam yang di dalam Roma, tentu Adam dalam kitab Kejadian, karena dikatakan mereka adalah Adam yang sama yang mengalami maut, keterpisahan dengan Allah. Adam diusir dari Taman Eden, dan selanjutnya Alkitab tidak pernah lagi menceritakan komunikasi antara Tuhan dengan Adam setelah Adam keluar dari Taman di Eden. Kita baca sekarang 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 45, ayat 22 dan juga ayat 45, maafkan saya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 45-nya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan ayat 45 ini tentu dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai Adam yang kedua. Dikatakan tadi, ya. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir, siapa yang Adam akhir? Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Jadi, saya sudah pernah sampaikan ini juga, saudara. Dalam khotbah saya seri tentang Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat Tuhan Yesus itu, ya, kita harus membaca ayat ini juga. Tuhan Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir, Adam yang kedua. Adam yang pertama itu bukan Tuhan yang menjadi manusia. Adam yang pertama itu meskipun makhluk spesial, tapi dia adalah ciptaan Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus disebut Adam yang kedua, dan Adam yang kedua ini dihubungkan, dibandingkan dengan Adam pertama, tentu harus apple to apple, harus selevel. Maka Yesus itu ya saya tafsirkan kan, bukan Allah yang menjadi manusia, bukan firman yang menjadi manusia. Meskipun ada kalimat firman kemudian menjadi manusia, itu saya tafsirkan dengan pemahaman tafsir yang berbeda dengan banyak orang Kristen lainnya. Sebab menurut saya, kalau Yesus itu disebut Adam kedua, kalau Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu Adam yang terakhir, maka dia harus sama dengan Adam yang pertama. Kalau Yesus itu Tuhan, maka dia nggak bisa dibandingkan dengan Adam, karena Adam bukan Tuhan. Disebut Adam kedua, karena dia mirip. Mirip dengan Adam yang pertama. Yang diciptakan Tuhan spesial, Yesus memang spesial kan? Dia tidak lahir dari benih sperma laki-laki, dia lahir dari Roh Kudus. Spesial. Keberadaannya menjadi manusia itu unik, tidak seperti manusia lain. Adam juga demikian, Adam tidak punya bapak ibu, Adam begitu saja diciptakan Tuhan. Manusia pertama dia. Ya. Dan juga kalau kita bicara mengenai Yesus, Yesus juga harus sama seperti Adam. Ya. Makanya itu ketika Maria mengandung bukan karena sel telurnya dibuahi oleh sel sperma siapapun, termasuk Yusuf, tapi dia mengandung bayi Yesus karena Roh Kudus. Maka baik Adam pertama maupun Adam kedua itu diciptakan dengan spesial, nggak sama dengan kita. Makanya mereka bisa berdua diperbandingkan, dan tidak ada satupun manusia lain yang bisa dibandingkan dengan Adam yang dua ini. Adam pertama dan Adam yang kedua. Itu maksud saya. Ya. Kita baca salah 1 Timotius 2 ayat 13-14. Ada kata Adam dalam pasal-pasal di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi Adam yang pertama ini, dalam konteks 1 Timotius 2 ini, dihubungkan dengan kronologis keberadaan Adam dan Hawa. Bahwa Adam yang pertama, atau Adam itu, yang pertama, baru kemudian Hawa. Hawa ini kita tahu adalah nama yang diberikan Adam kepada perempuan yang dibentuk Tuhan dari tulangnya. Benar ya? Bukan perempuan yang Tuhan ciptakan di Kejadian pasal 1 bersamaan dengan dia di hari penciptaan ke-6. Dalam Timotius ingin menegaskan bahwa Adam itu lebih dulu, baru kemudian Hawa. Timotius juga mengatakan bahwa Hawalah yang tergoda dan jatuh dalam dosa, baru mengajak Adam juga jatuh dalam dosa. Apa yang dipaparkan oleh 1 Timotius pasal 2 ini tidak bertentangan dengan tafsir saya soal Adam. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Adam jelas. Dalam tafsir saya juga lebih dahulu daripada Hawa. Ya. Dalam Kejadian 2 jelas Adam duluan. Ya. Dan kalau tadi Bapak Ibu menafsirkan bahwa Adam sesuai dengan tafsiran saya yang terakhir ya, bahwa Adam Kejadian 2 ini adalah Adam yang sama dengan Adam Kejadian 1, ya, yang disempurnakan. Itu pun juga berarti Adam ini Adam yang lebih dahulu daripada Hawa.
Kemudian kalau kita baca Lukas 3:38, juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, juga Yudas ayat 14. Juga ada di Lukas 3:38. Ini ada kata Adam di situ, baik di Yudas 14 itu maksudnya Yudas cuma satu pasal ya. Jadi Yudas 14 itu maksudnya Yudas 1, Yudas pertama ayat 14. Tapi karena nggak ada pasal kedua ya saya selalu berkata Yudas 14. Mestinya Bapak Ibu yang sudah membaca kita paham kalau saya bilang Yudas 14, Yudas 7, Yudas 15, itu maksudnya Yudas ayat 7, ayat 14, ayat 15. Karena Yudas cuma satu pasal. Juga ada di Lukas 3 ayat 38. Ini bicara mengenai kakek buyutnya Henok. Bahwa Adam itu adalah ya nenek moyang dari Henok. Henok itu adalah keturunan ketujuh dari Adam. Ya. Dan juga kalau kita baca Lukas 3 ayat 38, dalam konteks perjanjian baru, Adam juga disebutkan di situ. Dalam konteks apa? Adam itu adalah konteksnya dalam Lukas kakek buyut dari Tuhan Yesus. Ya. Adam yang kita baca, ya, itu adalah nenek moyang dalam Alkitab. Dan semua yang saya paparkan di slide ini, baik Adam itu adalah kakek buyut dari Henok, Adam itu kakek buyut dari Tuhan Yesus, Adam itu adalah kakek buyut dari semua manusia, tidak salah. Tidak salah dan tidak bertentangan dengan tafsir yang saya berikan dari episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat kali ini. Benar nggak? Nggak ada yang bertentangan dengan tafsir saya tadi. Jadi artinya, tafsiran baru tentang Adam tidak bertentangan dengan ayat Alkitab lainnya. Silakan Bapak Ibu cari kata Adam di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru lainnya. Menurut saya sih tidak ada. Saya sudah selidiki. Ya cuma itu tadi ayat-ayat yang ada kata Adamnya di seluruh Alkitab kita. Dan isi kalimat lengkap di mana diantaranya ada kata Adam itu tidak bertentangan dengan tafsir yang saya bagikan di sepanjang 1 bulan ini. Dalam ibadah pagi, jam 6, JKIDW secara online. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak sepakat dengan tafsiran saya, ya artinya kita berbeda tafsir saja. Nangkap nggak? Saya punya tafsir, Bapak Ibu berkata Adam dalam Kejadian 1 dan dalam Kejadian 2 itu sama, Pak. Adam Kejadian 2 itu cuma menjelaskan Adam dalam Kejadian 1. Silahkan, itu kan beda dengan tafsiran saya. Tapi Bapak Ibu tidak bisa berkata bahwa Adam saya itu Adam yang salah, pengajaran sesat. Begitu pula sebaliknya. Menurut saya sih, ya. Saya meskipun berbeda pendapat dengan banyak gereja, mungkin dengan saudara tentang Adam ini, tapi saya tidak akan berkata Bapak Ibu sesat. Kenapa? Karena kita hanya berbeda tafsir saja. Sebab kalau menurut saya tafsiran yang saya berikan sepanjang episode 1, 2, 3, 4 sampai detik ini, dengan fakta ayat-ayat di Alkitab yang berisi kata Adam lainnya, itu tidak bertentangan. Jadi sah saya boleh menafsirkan demikian. Karena tafsiran saya tidak bertentangan dengan ayat-ayat manapun di dalam Alkitab kita. Nah itulah yang ingin saya bagikan kepada saudara. Nanti juga di ibadah jam 11 kan saya bicara soal Tuhan Yesus. Bapak Ibu kan memahami Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Saya bilang tidak. Nanti kalau sudah saya paparkan semuanya, sudah lengkap. Seperti saya sudah lengkap menjelaskan soal Adam dalam kitab Kejadian ini. Ya, nanti saya berani berkata bahwa apa yang saya tafsirkan soal Tuhan Yesus itu tidak bertentangan dengan semua ayat-ayat dalam Alkitab kita. Terutama ayat-ayat di Perjanjian Baru. Bahkan menurut saya, tafsiran saya soal Tuhan Yesus itu semakin menguatkan bahwa Alkitab itu tidak pernah berbeda. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak bertentangan. Allah yang menyatakan diri di Perjanjian Lama dengan Allah yang menyatakan diri di Perjanjian Baru itu Allah yang sama. Sebab kalau kita paksakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah, itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan Perjanjian Lama, bahwa Allah itu Esa, Allah itu Ehad. Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti tafsir saya nanti, saya akan simpulkan ya, bahwa tafsir saya ini tidak bertentangan. Cuma Bapak Ibu ya harus bisa memahami dulu. Sebab kalau Bapak Ibu sudah memegang tafsir yang sekarang ini, yang Bapak Ibu pahami, ya tentunya tidak akan bisa paham dengan pemahaman saya. Begitupun juga dulu saya 2 tahun lalu ketika mendalami ini. Saya harus mengosongkan pemahaman saya dulu tentang itu Adam, saya kosongkan. Sebab saya juga diajar bahwa Adam di Kejadian 1 dan Adam di Kejadian 2 itu nggak ada yang berbeda. Ya, itu cuma penjelasan aja. Tapi ketika itu saya buang jauh-jauh, saya mulai membaca Alkitab dengan objektif.
dengan minta pertolongan Roh Kudus, maka saya menemukan ternyata Adam di Kejadian 1 itu dan Adam di Kejadian 2 adalah Adam yang berbeda. Paling tidak Adam di Kejadian 2 itu Adam yang disempurnakan. Karena dibentuk ulang dengan debu tanah dan diberikan nafas hidup. Begitu juga dengan banyak hal lain Bapak Ibu. Saya banyak mendapatkan hal yang baru ketika saya menghampiri Alkitab dengan hati yang haus, hati yang benar-benar rindu, dan tidak punya pemahaman sebelumnya. Jadi saya sungguh mengeksegese Alkitab. Soal tafsiran saya benar atau salah, itu saya kembalikan kepada Tuhan nanti yang menghakimi. Tapi dulu, ketika saya membaca Alkitab, entah itu soal Adam, entah itu soal Tuhan Yesus, saya sebenarnya jujur tidak sedang mengeksegese, tapi saya sedang mengeksegese. Artinya saya sudah punya konsep tentang Adam di otak saya ini, saya sudah punya konsep soal Tuhan Yesus di otak saya ini, dan saya membaca Alkitab sesuai dengan apa yang saya pahami di otak saya ini tentang Adam dan juga tentang Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya tidak objektif, tapi subjektif. Ya, saya tidak berharap juga atau terlalu optimis juga saudara mengerti poin-poin saya ini. Dan mau membaca Alkitab benar-benar mengosongkan diri dan menarik makna aslinya. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Sebab rekan-rekan saya saja ya tidak sepakat dengan saya. Padahal argumentasi saya ini argumentasi yang sederhana. Yuk sekarang ini kita baca Alkitab ya, dengan sesuai konteksnya. Jangan punya premis dulu. Jangan punya sesuatu yang sudah ada di hati dan di pikiran dulu. Kalau kita sudah punya konsepnya dulu, maka Alkitab nggak akan dibaca dengan objektif. Maka datanglah kepada Tuhan dengan membaca Alkitab dengan hati yang kosong, dengan hati yang haus, hati yang pengen diisi kebenaran. Seperti anggur yang baru, minyak yang baru. Itu hanya bisa ditampung di dalam kirbat yang baru. Rema yang baru, kebenaran yang benar-benar sejati, Bapak Ibu bisa dapatkan kalau Bapak Ibu memang mengkosongkan hati dan pikiran kita. Itu udah hukumnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap menganggap bahwa kirbat lamaku ini, tafsir lamaku ini yang benar, tafsir lamaku yang ada di otak dan hatiku ini yang benar, ya selamanya Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan tafsir yang baru. Nggak akan bisa mendapatkan anggur baru dan juga minyak yang baru. Saya kembalikan kepada saudara. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa yang saya mau bagikan ini adalah seri tentang Adam dalam seri terakhir ya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa memahami ya apa yang saya bagikan kepada saudara. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita ini, saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan ya, dalam ibadah hari Minggu. Meskipun ini sederhana dan lewat online, saya mengajak Bapak Ibu di harinya Tuhan dalam ibadah Minggu Raya ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu beberapa tergerak hati untuk mengembalikan persepuluhan, itu pun kebenaran kepada Tuhan lewat JKI The Way, ya. Maka percayalah gereja ini akan mengelola semua yang Bapak Ibu percayakan persembahanmu kepada Tuhan lewat kita ini dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kini nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya berharap Bapak Ibu mengerti, kalau Bapak Ibu beribadah dimanapun, di gereja saudarakah, atau ketika mengikuti ibadah ini, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Tuhan nggak pedulikan berapa jumlah nominal persembahanmu. Tapi jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Berilah dengan sukacita apa yang kau bisa beri kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan, terutama pelayanan gereja Tuhan, sehingga nama Tuhan akhirnya bisa semakin dipermuliakan. Tundukkan kepala sebelum kita memberi. Bapak makasih, terima kasih buat hikmat rema tentang Adam yang kami terima dalam sepanjang 4 episode ini. Hamba percaya semua yang ku tahu tentang Adam, yang ku dapatkan hikmat ini dari Tuhan, sudah kubagikan. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Roh Kudus juga tolong kami semua agar dapat memahami kebenaran ini. Sehingga paling tidak satu persatu dimulai dengan pemahaman kami tentang Adam, kami menjadi lebih jelas, lebih terang. Dan akhirnya berikutnya ketika kebenaran dibagikan lewat The Way, Bapak Ibu semua kita semakin juga paham akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah jam 11 nanti, agar penuh kemuliaan Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga semua yang mengikuti ibadahnya diberkati Tuhan. Firman yang dibagikan itu menguatkan, sehingga masing-masing kami yang beribadah kepada Tuhan lewat JKI The Way semakin mengenal Tuhan dengan baik. Hari ini kami mau memberikan persembahan kami, sucikan, kuduskan tangan kami,
Sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga ketika kami beri persembahan syukur kami kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan, maka persembahan kami, persepuluhan kami ini seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, kami siap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebentar ada nomor rekening, sebentar juga ada QRIS, Bapak bisa scan barcode-nya, Bapak Ibu bisa transfer juga persembahan Bapak Ibu dengan sukacita. Ingat, Tuhan tidak ingin kita memberi dengan terpaksa, juga Tuhan ingin kita memberi dengan sukarela, sukacita. Bukan masalah nominal, tapi berilah kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Aku datang dengan tangan yang hampa, akan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku, dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Biji mata Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah minggu pagi kita ini, kita tundukkan kepala, kita bersyafaat. Bapak, terima kasih buat segalanya. Terima kasih juga kami diberikan izin untuk memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, hamba berdoa agar setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan lewat The Way, tangan-tangan yang mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat The Way, dibalaskan berkali lipat ganda, dan Tuhan buat hidup mereka semakin diberkati, sehingga semakin bisa jadi berkat bagi banyak orang, terutama semakin jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, kami rindu orang-orang jahat, penguasa-penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya, ingin menguasai Indonesia ini dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, merubah undang-undang. Segala orang-orang jahat itu kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Berikan kami di 2024 pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang amanah, yang tidak haus akan kekuasaan, yang tidak nafsu mempertahankan kekuasaannya, yang tidak mau merubah undang-undang sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang tulus melayani bagi Indonesia ini. Kami juga rindu ada gereja Tuhan yang benar-benar bersyafaat bagi bangsa negara kami ini. Kami rindu banyak gereja Tuhan yang jadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak rakyat Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, berkati gereja-gereja yang melayani Tuhan dengan tulus di daerah. Kami doa agar segala keterbatasan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan tulus di daerah ini, Tuhan yang cukupkan, Tuhan tolong, Tuhan berikan pertolongan, sehingga mereka tidak meminta-minta, mereka hidupnya diberkati Tuhan. Dan kami juga doa buat The Way Tuhan, agar semakin diberkati Tuhan, terutama kerinduan untuk melayani dalam dunia digital, agar pelayanan digital kami ini lewat YouTube The Warriors, lewat Instagram, lewat TikTok, dan lewat nanti aplikasi-aplikasi lainnya, lewat Facebook juga Tuhan. Semakin nama Tuhan yang dipermuliakan, semakin banyak orang mengenal Tuhan lewat pelayanan kami ini, dan akhirnya kami, pelayanan The Way, jadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di sepanjang minggu yang baru ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sehingga sepanjang hidup kami bisa menyenangkan hati Bapa, memuliakan Bapa di atas segala-galanya. Dan ampunilah salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati juga nanti ibadah jam 11, agar kemuliaan Tuhan, hikmat marifat Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa anggur yang baru, minyak yang baru, limpah atas setiap kami yang beribadah di jam 11, seperti kami yang beribadah di pagi hari ini.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap terima berkat. Biji mata Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, arahkan hatimu, dan aminkan dengan sungguh berkat Tuhan ini. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita semua diberkati Tuhan, jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang dipegang kita Tuhan Yesus buat berhasil. Keluar masuk rumah kita diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi hari ini, di hari Minggu ini, sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan mengangkat kita di awan-awan kemuliaannya dan membawanya kita semua ke dalam kerajaan yang baru, langit baru, bumi baru, kerajaan kekal, Yerusalem baru, surga kami semua dalam kekekalan. Yang siap diberkati dan terima segala yang indah dari Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Silakan beraktivitas dan jangan lupa jam 11 nanti beribadah kembali bersama kami. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara lebih lagi. Sampai jumpa. God bless you.